Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Kita masih diberi kesehatan. Kita lanjutkan belajarnya anak-anak. Sebelumnya kalian mempelajari tentang perkembangbiakan vegetatif atau perkembangbiakan tak kawin pada tumbuhan, yaitu pada tumbuhan angiosperma, tumbuhan biji tertutup. Kalian sudah mempelajari pembiakan secara vegetatif alami, juga vegetatif buatan. Tentunya kalian masih ingat, pada pembiakan vegetatif, individu baru terbentuk tanpa diawali peleburan sel kelamin jantan, sel sperma, dan sel kelamin betina atau sel telur. Dan individu baru itu tumbuh dari bagian tubuh induk, utamanya yaitu tumbuh dari organ batang. Ada batang yang berupa umbi seperti pada kentang, kemudian ada yang batangnya tumbuh menjalar di atas permukaan tanah yang disebut dengan stolon. Ada batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah seperti pada kunyit, lengkuas, dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita pelajari perkembangbiakan generatif pada tumbuhan angiosperma. Seperti kalian ketahui bahwa perkembangbiakan generatif atau perkembangbiakan secara kawin, yaitu jika terbentuknya individu baru diawali dengan peleburan sel sperma dan sel telur. Pertanyaannya, tahukah kamu di manakah letak sel kelamin atau sel sperma dan sel telur pada tumbuhan? Iya, benar. Sel sperma dan sel telur atau sel kelamin itu terletak pada bunga. Oleh karena itu, bunga disebut sebagai alat perkembangbiakan generatif. Untuk itu, marilah kita pelajari tentang bunga, yaitu kita pelajari tentang struktur bagian bunga. Pada layar tampak ada gambar bunga. Di sini pada bagian putiknya diiris sehingga letak terlihat bagian dalam dari putik. Baik, untuk mempelajari tentang struktur bagian bunga, ada pertanyaan. Berilah keterangan pada gambar dengan istilah yang tepat. Nah, alat perkembangbiakan betina pada bunga disebut benar benang sari. Nomor 1, saya ulang, berarti nomor 1 bukan benang sari. Nomor 1 disebut dengan putik. Putik ini mulai dari bagian ujung. Nomor 2 sampai dengan nomor 4 di sini, ini disebut dengan putik. Nah, putik terdiri atas nomor 2, 3, dan 4. Nomor 2 adalah kepala putik, 3 tangkai putik, dan 4 bakal buah. Dan di dalam bakal buah terdapat bagian nomor 5, yaitu bakal biji. Nah, sebagai pembanding saja, kalau di dalam buah itu ada bijinya. Nah, sebelum menjadi buah tentunya masih berupa bakal buah. Dan di dalamnya terdapat bakal biji. Kita lanjutkan bagian bunga nomor 6. Yang warnanya hijau, yang menutup ketika bunga itu masih belum mekar, masih kuncup, benar disebut dengan kelopak bunga.
Dan bagian nomor 7 disebut dengan tangkai bunga. Alat perkembangbiakan jantan pada bunga disebut nomor 8. Nomor 8 itu mulai dari paling ujung di sini sampai ke bawah. Terdiri dari nomor 9 dan nomor 10. Nomor 9 disebut dengan kepala sari, nomor 10 tangkai sari. Jadi alat perkembangbiakan jantan pada bunga disebut dengan nomor 8, yaitu benang sari terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Kemudian bagian bunga yang berwarna dan menarik disebut nomor 11. Nomor 11 adalah mahkota bunga. Baik, selengkapnya bagian-bagian bunga setelah diisi tampak seperti pada layar beserta dengan bahasa Latinnya. Putih disebut juga karpel, kepala putih, stigma, dan seterusnya. Inilah alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan biji tertutup atau angiosperma, yaitu bunga. Kita lanjutkan. Kita pelajari bagian-bagian bunga dan fungsinya. Kita isi tabel ini. Nomor 1, benang sari atau stamen berfungsi untuk merupakan alat perkembangbiakan jantan berfungsi menghasilkan sel sperma. Putih atau karpel merupakan alat perkembangbiakan betina. Karena merupakan alat perkembangbiakan betina, tentunya berfungsi menghasilkan sel telur. Nomor 3, mahkota bunga. Ada beberapa bunga itu yang memiliki mahkota lebar dan warnanya cerah, menarik. Cerah itu selain warna hijau, bisa merah, bisa kuning, bisa putih, ya. Nah, itu fungsinya atau tujuannya untuk apa? Iya, benar, untuk menarik perhatian serangga atau hewan, tidak hanya serangga, hewan yang dapat membantu penyerbukannya. Kemudian kelopak bunga yang warnanya hijau, yang menutupi ketika bunga masih kuncup. Ketika bunga masih kuncup, bagian-bagian bunga masih muda, sel-sel yang muda itu masih lunak, mudah terjadi penguapan, mudah dimakan oleh hewan-hewan hama, ya. Oleh karena itu di situ dilindungi. Jadi kelopak bunga itu melindungi kuncup bunga agar tidak terjadi penguapan yang terlalu besar. Juga melindungi dari hama-hama atau penyakit. Tangkai bunga. Tangkai bunga tentunya untuk melekatkan bunga pada batang tumbuhan. Kita lanjutkan. Sebelum terjadi peleburan sel sperma dan sel telur, perkembangbiakan pada tumbuhan diawali dengan suatu peristiwa yang disebut dengan istilah penyerbukan atau polinasi. Perhatikan pada gambar. Nah, ini gambar penyerbukan atau polinasi. Tampak di sini pada kepala sari terdapat serbuk sari. Selanjutnya, jika serbuk sari ini jatuh di atas kepala putih, ini kepala putih, itulah yang disebut dengan istilah penyerbukan atau polinasi.
Kita lanjutkan. Kita pelajari sekarang macam penyerbukan. Di sekolah dasar mungkin juga pernah kalian pelajari tentang macam-macam penyerbukan. Macam penyerbukan itu bisa dibedakan berdasarkan faktor yang membantu, kemudian juga bisa dibedakan berdasarkan asal serbuk sarinya dari mana. Kita pelajari yang sekarang. Yang pertama, macam penyerbukan berdasarkan faktor yang membantu. Iya, tampak pada gambar paling atas kiri, penyerbukannya dibantu oleh hewan. Di sini dibantu oleh burung. Istilahnya adalah ornitogami. Kemudian gambar tengah atas, ada tumbuhan yang secara alamiah penyerbukannya harus dibantu oleh manusia. Mungkin karena kepala putiknya tertutup, atau mungkin masaknya sel sperma dengan sel telur tidak bersamaan, itu bisa dibantu oleh manusia. Ya, disebut dengan istilah antropogami. Ini yang dibantu oleh serangga. Kemudian dibantu oleh kelelawar, kiruptirogami. Kalau dibantu serangga, istilahnya apa? Entomogami. Ini dibantu oleh angin, anemogami. Dibantu oleh air pada tumbuhan air, hidrogami. Jadi pertanyaan nomor 1 sudah terjawab. Disebut apakah penyerbukan pada gambar nomor 1? Ya, betul tadi. Ornitogami. Biasanya yang dibantu oleh hewan memiliki ciri bunga. Betul warnanya cerah, bisa putih, bisa kuning, dan mahkotanya relatif lebar. Biasanya juga menghasilkan kelenjar madu atau menghasilkan nektar. Yang dibantu oleh kelelawar yaitu bunga yang mekarnya pada malam hari. Yang dibantu oleh angin memiliki ciri apa? Memiliki ciri serbuk sarinya ringan. Ini adalah tumbuhan jagung. Jadi tumbuhan jagung itu bunga jantannya yaitu benang sarinya yang di atas ini. Kemudian yang di ketiak daun jagung yang masih belum ada isinya, kemudian ada rambut-rambutnya itu adalah bunga betinanya, putiknya. Jadi pada tumbuhan jagung itu bunga jantan dan bunga betina tidak dalam satu kuntung bunga, terpisah. Cuma letaknya masih dalam satu pohon. Nah, serbuk sari yang ringan itu bisa berterbangan dibawa oleh angin, kemudian jatuh di atas kepala putik bunga betina ini. Nah, karena jatuhnya tidak selalu ada di kepala putik, biasanya memiliki kepala putik yang besar atau mungkin juga semacam ada rambut-rambutnya untuk menangkap serbuk sari. Baik, pertanyaan nomor 2. Sebagian sudah terjawab tadi, samakah karakteristik bunga, karakteristik itu ciri-ciri bunga pada masing-masing penyerbukan? Ya, tidak sama. Kalian disuruh mendeskripsikan, menjelaskan bagaimana karakteristik bunga pada masing-masing penyerbukan pada gambar di atas. Ya, penyerbukan yang dibantu oleh hewan, bisa burung, bisa serangga,
memiliki ciri mahkotanya besar atau lebar dan warnanya mencolok atau cerah dan menghasilkan madu. Baik, kalian bisa membaca di dalam buku sekolah tentang ciri-ciri atau karakteristik masing-masing penyerbukan. Kemudian yang ketiga, kesimpulan apa yang dapat kamu katakan berdasarkan hasil pengamatanmu? Nah, tanpa pada gambar di sini, ternyata ciri-ciri bunga berbeda-beda pada masing-masing faktor yang membantu di dalam penyerbukan. Kita lanjutkan yang berikutnya. Kita pelajari sekarang macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Ini harusnya nomor 2. Saya tampilkan ada beberapa gambar bunga. Sebelumnya saya informasikan dulu, disebut penyerbukan itu jika setelah penyerbukan berpotensi terjadi pembuahan. Jadi setelah penyerbukan dilanjutkan dengan pembuahan, yaitu peleburan sel sperma dengan sel telur. Nah, pembuahan itu terjadi pada tumbuhan yang sejenis saja. Kalau pada tumbuhan yang tidak sejenis itu tidak akan terjadi pembuahan. Jadi sel sperma dan sel telur tidak akan terjadi peleburan. Contoh misalnya serbuk sari, tumbuhan mangga jatuh di atas kepala butik, tumbuhan pepaya. Mungkin saja bisa terjadi karena dibawa oleh hewan misalnya, tetapi itu tidak disebut dengan penyerbukan karena tidak akan mungkin dilanjutkan dengan pembuahan karena kedua tumbuhan itu berbeda jenisnya. Jadi disebut dengan penyerbukan itu apabila serbuk sari jatuh di atas kepala butik bunga atau tanaman yang sejenis. Baik, pada gambar tanaman A, B, dan C ini adalah tanaman sejenis, yaitu tumbuhan mawar. Yang A dan B ini sejenis dan satu varietas. A, bunga mawar merah muda, B, bunga mawar merah muda. Sejenis dan satu varietas. Nah, dengan C ini sejenis dengan AB, sama-sama mawar, tetapi ini mawar merah. Merahnya tua. Maka C ini disebut dengan berbeda varietas dengan A dan B. Baik, kita lanjutkan. Dalam peristiwa penyerbukan, yaitu jatuhnya serbuk sari di atas kepala butik, ada beberapa alternatif atau kemungkinan yang bisa terjadi. Apakah selalu serbuk sari dari bunga mawar merah muda ini jatuh di atas bunga sendiri? Tentunya tidak selalu. Bisa jadi karena dibawa oleh serangga jatuh di atas kepala butik bunga lain, tetapi masih dalam satu pohon. Mungkin bisa juga bunga tanaman lain, bunga B, yang masih sejenis dan satu varietas. Atau mungkin juga jatuh di atas kepala butik bunga tanaman lain yang sejenis, tetapi berbeda varietasnya. Jadi ada beberapa alternatif. Baik, yang pertama, serbuk sari jatuh di atas kepala butik bunga sendiri.
Ya, disebut dengan istilah penyerbukan sendiri atau autogami. Auto itu sendiri. Kalau auto ketawa berarti ketawa-ketawa sendiri. Alternatif atau kemungkinan yang kedua, serbuk sari jatuh di atas kepala butik bunga lain, tetapi masih dalam satu pohon. Nah, ini disebut dengan istilah penyerbukan tetangga. Punya sendiri kok yang lain, berarti tetangga atau geitogami. Kemudian, alternatif yang ketiga, jatuh di atas kepala butik bunga tanaman lain yang sejenis dan satu varietas. Disebut dengan penyerbukan silang atau alugami. Kemungkinan yang terakhir, serbuk sari jatuh di atas kepala butik bunga tanaman lain yang sejenis tetapi berbeda varietasnya. Inilah yang memungkinkan menghasilkan keturunan baru yang sifatnya tidak selalu sama dengan sifat induk, bisa berbeda. Bisa merupakan paduan dari keduanya yang disebut dengan hibridogami. Nah, pertanyaan nomor 1 sudah terjawab. Kita lanjutkan. Jelaskan apa yang bisa kamu katakan tentang penyerbukan nomor 1, 2, 3, dan 4. Ya, tadi sudah saya beri penjelasan. Penyerbukan nomor 1 tadi disebut dengan penyerbukan sendiri atau autogami, yaitu jika serbuk sari jatuh di atas kepala butik bunga sendiri, dan seterusnya. Kesimpulan apa yang dapat kamu katakan berdasarkan hasil pengamatanmu? Tampak dari sini bahwa penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya bisa dibedakan. Ada penyerbukan sendiri, tetangga, silang, dan hibridogami atau bastard. Kita lanjutkan. Pelajaran berikutnya kita pelajari. Ya, ini kalau dibuat suatu skema, jadi macam penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari, ada penyerbukan sendiri, tetangga, silang, ada istilah yang lain yaitu xenogami, dan penyerbukan bastard. Kita lanjutkan. Nah, ini mulai agak rumit. Kita pelajari tentang pembentukan sel kelamin betina atau megasporogenesis. Kalau kamu pada pembelajaran sebelumnya tentang perkembangbiakan manusia itu sudah memahami dengan baik, saya yakin untuk mempelajari ini lebih mudah. Intinya sama. Kalau peristiwa pembentukan sel kelamin betina atau sel telur pada manusia disebut dengan istilah oogenesis. Ada spermatogenesis, ada oogenesis. Nah, ini kalau pada tumbuhan istilahnya bukan oogenesis tetapi megasporogenesis. Intinya sama baik, kamu simak dengan cermat untuk ini. Ini adalah bagian bunga yang letaknya di dalam bakal buah yang disebut dengan bakal biji. Pada bakal biji ini terdapat sel induk, disebut dengan sel induk megaspora atau sel induk kandung lembaga. Sama pada manusia di dalam folikel di ovarium itu terdapat bakal sel telur, masih belum berupa sel telur. Nah, nanti sel induk megaspora ini akan berkembang menjadi sel telur atau ovum. Prinsipnya sama. Jadi saya ulang,
pada bakal biji itu terdapat sel induk megaspora atau sel induk kandung lembaga yang bersifat diploid atau 2N. Selanjutnya, sel induk megaspora membelah secara meiosis. Sambil diperhatikan skema ini sel induk megaspora yang letaknya di dalam bakal biji, selanjutnya membelah secara meiosis. Pada meiosis 1 dihasilkan 2 sel anak, dilanjutkan meiosis 2, masing-masing mengulah berarti menghasilkan 4 sel anak. Nah, 4 sel anak ini disebut dengan megaspora atau disebut dengan kandung lembaga. Di dalam kandung lembaga ada 4, masing-masing terdapat 1 inti. Jadi menghasilkan 4 kandung lembaga. Dan di dalam kandung lembaga itu terdapat 1 inti. Nah, selanjutnya intinya membelah 3 tahap. Jadi yang membelah adalah intinya saja, tidak diikuti dengan sitoplasmanya. Pada tahap pertama, 1 inti membelah menjadi 2. Jadi kandung lembaganya ada 4, kemudian di dalamnya ada 1 inti, kemudian masing-masing inti itu membelah 3 tahap. Tahap yang pertama membelah menjadi 2 inti. Tahap yang kedua, masing-masing inti ini membelah lagi. Berarti menghasilkan di dalam kandung lembaga ada 4 inti. Tahap yang ketiga, masing-masing membelah lagi menjadi 8 inti. Nah, 8 inti itu formasinya seperti ini. Ada 2 inti itu melebur menjadi 1. Kemudian menempatkan diri di tengah kantong lembaga. Nah, ini kantong lembaganya yang warnanya kuning ini. Nah, ini. 2 inti ini melebur menjadi 1. Ini disebut dengan inti kandung lembaga. Ya, lengkapnya inti kandung lembaga sekunder. Kemudian di bagian yang lain, yaitu di atas di sini ada 3 inti bergerak di atas. 3 inti ini disebut dengan antipoda. Kemudian 3 inti lagi menuju ke sisi yang lain yang letaknya di dekat mikrofil. Di sini ada lubang kecil yang disebut dengan istilah mikrofil. 3 inti itu, yang tengah yang ukurannya lebih besar, ini disebut dengan sel telur. Inilah ovum atau sel telur. Kemudian di sekitarnya ada sinergit. Jadi sel induk megaspora ini setelah membelah secara meiosis menghasilkan yang disebut dengan kandung lembaga. Sel induk megaspora membelah secara meiosis membentuk kandung lembaga seperti ini yang bersifat haploid. Selanjutnya di dalam kandung lembaga ini totalnya atau seluruhnya terdapat 8 inti. Nah, di antara 8 inti tersebut terdapat sebuah inti sel telur yang letaknya di dekat mikrofil dan inti kandung lembaga yang letaknya di tengah-tengah kantong atau kandung lembaga. Karena yang 2 inilah nanti akan terjadi peleburan. Jadi singkatnya di dalam kantong atau kandung lembaga itu terdapat 8 inti,
di antara 8 inti itu ada 1 inti sel telur dan inti kandung lembaga. Kita lanjutkan. Kalian sudah mempelajari tentang pembentukan sel telur yang sama atau tidak berbeda dengan pembentukan sel telur pada manusia. Kita lanjutkan yang berikutnya, kita pelajari. Nah, ini diperbesar ya supaya tampak lebih jelas. Informasinya sama pada slide sebelumnya. Ini adalah bakal biji. Di dalam bakal biji terdapat kantong lembaga. Jadi belum menghasilkan apa itu zigotnya, belum ada. Masih berupa sel telur ini. Jadi masih belum berupa biji. Kita lanjutkan, informasinya sama. Kita pelajari sekarang pembentukan sel kelamin jantan atau yang disebut dengan mikrosporogenesis. Kalau pembentukan sel kelamin betina atau sel telur disebut dengan megasporogenesis. Kalau sel kelamin jantan atau sperma disebut mikrosporogenesis. Pembentukan sel kelamin jantan atau sel sperma pada tumbuhan tentunya terjadi pada alat perkembangbiakan jantan, yaitu pada kepala sari, pada benang sari, tepatnya pada kepala sari. Pada kepala sari yang masih muda, bunganya baru mekar atau bunganya masih kuncup, ya, itu terjadi pembelahan mitosis, menghasilkan banyak sel induk mikrospora, bakal sel sperma. Nah, selanjutnya sel induk mikrospora atau sel induk serbuk sari, bakal serbuk sari itu membelah secara meiosis, membentuk serbuk sari yang bersifat haploid. Nah, ini sel induk mikrospora atau bakal serbuk sari. Pada membelah secara meiosis, pada meiosis 1 menghasilkan 2 sel anak. Kemudian dilanjutkan meiosis kedua menghasilkan 4 sel anak. Nah, 4 sel anak ini kemudian terpisah. Inilah yang disebut dengan serbuk sari. Jadi sel induk serbuk sari atau istilah lainnya mikrospora setelah membelah secara meiosis menghasilkan serbuk sari. Di dalam serbuk sari awalnya terdapat 1 inti. Nah, kemudian inti membelah menjadi 2. Cuma pembelahan inti itu ukurannya tidak sama. Yang besar disebut dengan inti vegetatif atau di sini disebut dengan nukleus saluran serbuk sari. Kemudian yang kecil disebut dengan nukleus sperma. Nukleus itu inti sperma. Awalnya membelah menjadi 2, 1 itu disebut dengan inti vegetatif atau nukleus saluran serbuk sari, yang kecil namanya inti generatif. Selanjutnya inti generatif membelah lagi menjadi 2 yang disebut dengan inti sel sperma atau nukleus sperma. Jadi nukleus spermanya ada 2. Baik. Perhatikan informasinya di sini. Saya ulang. Pada kepala sari yang masih muda terjadi pembelahan mitosis menghasilkan sel induk mikrospora. Jumlahnya banyak. Karena membelah secara mitosis 1 menjadi 2, 2 menjadi 4 dan seterusnya. Menghasilkan banyak sel induk mikrospora, bakal serbuk sari.
Selanjutnya, sel induk serbuk sari atau mikrospora itu membelah secara meiosis menghasilkan serbuk sari bersifat haploid. Nah, pada serbuk sari terdapat dua inti, yaitu inti vegetatif berukuran besar dan inti generatif berukuran kecil. Selanjutnya, setelah terjadi penyerbukan, ketika serbuk sari ini jatuh di atas kepala putih, inti generatifnya membelah menjadi dua sel sperma. Baik, kalian sudah mempelajari tentang pembentukan sel kelamin betina atau sel telur yang terjadi pada putih, tepatnya pada bakal biji, dan pembentukan sel sperma yang terjadi pada kepala sari. Kita lanjutkan. Nah, ini penjelasan dari slide sebelumnya tadi. Jadi pada kepala sari ini terdapat serbuk sari. Ini serbuk sarinya. Tentunya jumlahnya sangat banyak. Nah, kemudian di dalam serbuk sari tadi kan ada dua inti. Yang besar inti vegetatif, yang kecil inti generatif. Selanjutnya setelah jatuh di atas kepala putih, setelah terjadi penyerbukan, ini serbuk sari, ini kepala putih. Inti generatifnya membelah menjadi dua sel sperma. Nah, selanjutnya serbuk sari ini akan tumbuh berkembang membentuk buluh serbuk sari, membentuk saluran. Pertumbuhan serbuk sari menjadi buluh serbuk sari, semacam biji itu berkecambah begitu. Ini karena pada kepala sari ini menghasilkan zat makanan, pada kepala putih ini menghasilkan makanan, gula misalnya. Akhirnya ini tumbuh membentuk suatu saluran semacam pipa kecil. Pipa kecil itu terus memanjang seperti ini, awalnya pendek. Inti vegetatif bergerak di depan. Kemudian ini terus tumbuh, inti vegetatif di depan diikuti oleh dua sel sperma ini. Sel sperma bergerak mengikuti inti vegetatif ini, yang akhirnya nanti akan menuju ke sel telur yang letaknya di dalam kantong lembaga. Ini informasinya. Pada saat serbuk sari berada di atas kepala putih, inti generatif membelah lagi menjadi dua sel sperma. Setelah terjadi penyerbukan, tangkai putih atau style menghasilkan cairan yang berfungsi sebagai zat makanan bagi pertumbuhan buluh serbuk sari. Ya, zat makanannya seperti gula. Di dalam buluh serbuk sari terdapat inti vegetatif yang letaknya di ujung atau di depan dan diikuti dua sel sperma. Buluh serbuk sari ini terus tumbuh, memanjang sampai ke ruang bakal biji. Tahukah kamu apa yang terjadi pada serbuk sari setelah penyerbukan? Iya, serbuk sari akan membentuk buluh serbuk sari, dan buluh serbuk sari terus tumbuh berkembang menuju ke ruang bakal biji. Baik, lanjutan dari slide sebelumnya tadi, ini adalah buluh serbuk sari. Di dalamnya ada 3 inti vegetatif di depan, diikuti 2 inti generatif atau 2 sel sperma. Buluh serbuk sari terus tumbuh, ini terus memanjang pada gambar ini. Lanjutannya menuju ke ruang bakal biji atau menuju ke kantong lembaga yang berisi sel telur di sini. Nah, informasinya, setelah buluh serbuk sari sampai ke ruang bakal biji atau di dalam kantong lembaga ini, sel sperma bergerak. Selanjutnya
inti vegetatifnya mati. Kemudian tinggal sekarang 2 sel sperma ini sudah mulai masuk mikrofil. 2 sel sperma ini nanti yang satu akan melebur dengan sel telur, membentuk sigot, kemudian sigot berkembang menjadi embrio, dan satu sel sperma lagi membuahi inti kandung lembaga, membentuk namanya endosperm. Jadi, pada tumbuhan biji tertutup atau angiosperma, serbuk sari membentuk 2 sel sperma, atau di dalam serbuk sari itu terdapat 2 sel sperma. Karena terdapat 2 sel sperma, maka akan terjadi 2 kali pembuahan, 2 kali peleburan. 1 sel sperma membuahi sel telur, membentuk sigot, kemudian sigot berkembang menjadi embrio. Kemudian 1 sel sperma lagi membuahi inti kandung lembaga, membuahi yang di tengah ini, membentuk endosperm. Nah, endosperm merupakan cadangan makanan untuk pertumbuhan embrio. Sigot dan endosperm ini membentuk struktur yang disebut dengan biji. Jadi contoh saja misalnya pada biji kacang tanah. Yang kita makan itu adalah endospermnya. Sebenarnya secara alamiah yang kita makan itu adalah cadangan makanan untuk pertumbuhan sigot yang letaknya di bagian ujung. Baik, pada kelapa misalnya, yang diparut itu adalah, yang diperas, diparut itu adalah endospermnya. Kemudian di bagian ujung yang lancip itu ada sigotnya yang nanti yang sudah tumbuh menjadi embrio. Jadi kalau pada biji sudah tumbuh menjadi embrio. Kalau biji itu mendapatkan tempat yang sesuai, lingkungan yang sesuai, maka sigot itu akan tumbuh menjadi, saya ulang, embrionya akan tumbuh menjadi individu baru. Karena terjadi pembuahan 2 kali, maka pembuahan pada tumbuhan biji angiosperma disebut dengan pembuahan ganda. Jadi, kalau ada tumbuhan yang berkembang biak atau memperbanyak diri dengan biji, individu baru tumbuh dari biji. Contoh, pada jagung, padi, individu baru tumbuh dari biji, itu berarti pada dasarnya macam perkembangbiakannya termasuk perkembangbiakan secara kawin atau generatif. Karena pada biji itu terdapat embrio. Embrio itu hasil perkembangan dari sigot. Sigot hasil peleburan antara sel sperma dengan sel telur. Karena diawali peleburan sel sperma dengan sel telur, maka disebut dengan pembiakan secara kawin atau generatif. Jadi saya ulang, kalau tumbuhan itu berkembang biak menggunakan biji, berarti perkembangbiakannya terjadi secara generatif atau secara kawin. Baik, untuk refleksi dari pelajaran sebelumnya tentang perkembangbiakan dan perkembangan hidup tumbuhan angiosperma. Untuk lebih memahami perkembangan hidup tumbuhan angiosperma, amati gambar di bawah ini dan tuliskan proses dan perkembangan hidup yang terjadi. Ya, saya beri nomor di sini. Kemudian di sini ada pertanyaan. Perkembangan hidup tumbuhan angiosperma dimulai ketika terjadi peristiwa nomor 1. Nah, peristiwa nomor 1
ini adalah serbuk sari jatuh di atas kepala putih yang disebut dengan penyerbukan. Dimulai ketika terjadi penyerbukan. Selanjutnya serbuk sari membentuk nomor 2 buluh serbuk sari dan bergerak menuju ke bakal buah. Satu sel sperma yang ada di dalamnya akan membuahi sel telur di dalam kandung lembaga membentuk nomor 2. Peleburan antara sel sperma dengan sel telur membentuk zigot yang akan berkembang menjadi nomor 3, embrio. Embrio itu ada pada biji. Jadi pada biji itu umumnya ada embrionya. Yang akhirnya embrio itu akan tumbuh menjadi nomor 4, individu baru. Kita lanjutkan. Individu baru atau tumbuhan baru akan tumbuh berkembang menjadi tumbuhan dewasa, menghasilkan bunga. Dan di dalam bunga tersebut terdapat alat perkembangbiakan jantan disebut benang sari. Ini benang sari, nomor 5. Menghasilkan nomor 6, serbuk sari. Dan alat pembiakan betina nomor 7 disebut dengan putik. Menghasilkan sel telur. Baik, itulah perkembangan hidup tumbuhan angiosperma. Baik, kita selesaikan masih tentang perkembangbiakan angiosperma, yaitu yang berkaitan dengan penyebaran biji. Berbagai cara penyebaran biji dan istilah untuk masing-masing perantara. Ya, kalau kalian melihat drama atau mungkin film Korea, ya, kalian mungkin pernah melihat ada sepasang anak muda-mudi meniup bunga kemudian berterbangan seperti ini. Iya, ini adalah bunga dandelion. Nah, bunga dandelion ini penyerbukannya dibantu oleh angin. Jadi penyebaran bijinya dibantu oleh angin. Kemudian yang kedua, nah ini pada kelapa, penyebaran bijinya dibantu oleh air. Disebut dengan hidrokori. Kalau dibantu oleh angin, anemokori. Akhirannya kori-kori. Kalau penyerbukan, gami-gami akhirannya. Yang dibantu oleh lanjutannya, ya, ketika kalian mungkin kegiatan outdoor, kegiatan pramuka, di hutan atau mungkin di kebun, nah, kaos kaki kalian seperti ada yang menempel dan menggigit mengenai kulit kita, ya ini adalah rumput jarum. Mungkin sampai di sekolah atau mungkin sampai di rumah, kamu akan mencabuti dan membuang di halaman rumah. Nanti akan tumbuh di halaman rumahmu. Nah, ini berarti penyebaran bijinya dibantu oleh manusia. Antropokori. Ada juga biji yang penyebarannya dibantu oleh burung. Kalau dibantu oleh burung, namanya entomokori. Ada yang dibantu oleh kelelawar, chiropterokori. Oh, saya ulang, kalau burung itu ornitokori. Yang dibantu oleh serangga, entomokori. Dibantu oleh mamalia seperti pada kopi luwak itu kan dibantu oleh luwak. Luwak itu adalah
mamalia ya disebut dengan mamukori. Kita lanjutkan. Ini yang dibantu oleh hewan, istilahnya adalah zookori. Zookori dibedakan menjadi ini. Ya, jadi penyebaran biji kalau dibuat skema seperti ini. Untuk zookori yang dibantu oleh hewan, yang dibantu oleh burung ya entomokori. Saya ulang, yang dibantu oleh serangga entomokori. Yang dibantu oleh burung ornitokori. Dan seterusnya. Kita lanjutkan. Iya, kita pelajari yang terakhir ini tentang perkecambahan. Di dalam biji terdapat embrio yang dapat tumbuh menjadi individu baru. Biji yang masih belum tumbuh merupakan biji yang berada pada masa atau pada keadaan dormansi, masa istirahat. Jadi biji itu sebetulnya hidup atau disebut makhluk hidup karena ada kehidupan di dalamnya. Seperti biji jagung atau biji padi yang ada di toko pertanian dibungkus dengan plastik. Nah, di dalam biji itu ada kehidupan, ada embrionya. Cuma embrio itu masih dalam keadaan dormansi atau istirahat. Nah, kalau biji itu mendapatkan lingkungan yang sesuai, maka biji itu akan tumbuh. Nah, berakhirnya masa dormansi adalah ketika biji mulai tumbuh itu. Karena mendapatkan lingkungan yang sesuai. Biji yang tumbuh, mulai tumbuh, itu istilahnya biji berkecambah. Nah, sekarang tahukah kamu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkecambahan biji? Apakah keadaan air mempengaruhi perkecambahan biji? Kalian bisa lakukan kegiatan biji, ada yang ditaruh di tempat kapas yang basah, dan satu lagi ditaruh di atas kapas yang kering. Nah, nanti setelah beberapa hari dilihat mana yang berkecambah. Kalau berbeda, yang ada di tempat kapas basah itu tumbuh, berarti keadaan air atau kelembapan mempengaruhi perkecambahan. Nah, sekarang apakah cahaya mempengaruhi perkecambahan? Kalian bisa menempatkan biji yang ditaruh di atas kapas basah, yang satu ditempatkan di tempat terbuka, terkena cahaya matahari langsung, dan satunya ditempatkan di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Kemudian diukur dari waktu ke waktu mana yang lebih cepat pertumbuhannya. Kalau terjadi perbedaan, itu menunjukkan bahwa cahaya mempengaruhi perkecambahan. Nah, biasanya yang letaknya di tempat terkena cahaya matahari langsung, itu pertumbuhannya lambat. Memang benar tumbuhan membutuhkan cahaya matahari, tetapi cahaya matahari itu bisa memperlambat pertumbuhan karena merusak hormon namanya auksin, sehingga pertumbuhannya menjadi lebih lambat. Baik, selengkapnya faktor-faktor yang mempengaruhi perkecambahan, ya suhu. Ada suhu ideal untuk berkecambah. Suhu idealnya sekian, ini rentangannya. Kalau suhunya kurang dari ini, di bawah 22, kemudian juga di atas 37, ini biasanya pertumbuhannya akan terlambat. Kita lanjutkan.
Faktor yang lain, ya cukup 3 itu saja yang pokok. Kita lanjutkan untuk perkembangbiakan pada tumbuhan gimnosperma. Kita lanjutkan pada pembelajaran berikutnya. Untuk kali ini kita akhiri di sini dulu. Tolong dipelajari dengan seksama di dalam video ini, juga ditunjang dengan membaca dengan cermat di dalam buku sekolah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.